Aku adalah anjing kura. Karena itu, aku membunuh Munir. Tentu aku tak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain? Sama seperti yang biasa aku lakukan pada orang-orang lain bila mana perlu. Kau tidak perlu tahu siapa diriku sebenarnya. Ini bukan karena aku itu berseragam. Sama sekali bukan. Ini bukan soal berseragam atau tak berseragam. Membunuh atau tak membunuh Munir tidak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu dan siapapun di dunia ini tak perlu tahu siapa diriku. Bukan karena aku itu seorang pengecut. Tak ada pengecut yang berani menantang seperti diriku. Namun tak kurang dan tak lebih karena adanya siapa diriku. Sekali lagi, siapa memang sama sekali tak penting. Sudah aku bilang tadi, aku adalah anjing kura. Jika bukan, aku tak akan membunuh Munir. Diriku tahu mengatakan aku yang membunuh Munir, bukan Tuhan yang membunuhnya melalui diriku. Jangan marah. Aku tahu tidak mengatakan bahwa sudah kodrat Tuhan Munir itu harus mati melalui diriku. Bukan, tidak. Kalau begitu caranya, aku tidak usah cari-cari dong. Aku tuh tidak mengatakan bahwa diriku itu gelap mata, kerasukan setan, atau yang lainnya. Aku membunuhnya dengan penuh kesadaran. Jadi, tentang yang membunuh Munir itu tak perlu dipertanyakan lagi. Gamblang, tanpa keraguan. Munir mati diracun. Bahkan angka-angkanya itu tertera dengan jelas. 83% arsenik 3 dan arsenik 17% arsenik 5. Konsentrasi arsenik 3 sebanyak 0,460 mg itu menyebabkan blokade yang menyebabkan reaksi detoksifikasi. Lantas terjadi penekanan ekskresi melalui ginjal. Walah Munir. Maksud hati kuliah di Utrecht Belanda dengan tesis penghilangan paksa sebagai pilihan rezim politik militer dari tahun 1965 sampai 1998. Benar, malah hilang sendiri. Sejak tahun 1998, kamu telah menantang. Kamu bongkar kenyataan tentang adanya orang hilang. Kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara. Setelah susah payah melakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu. Memang ada beberapa yang salah culik, dasar amatir. Tapi ya tidak usah dibongkar-bongkar dong. Nyapnya. Asal tahu saja Munir, kamulah yang membuatku memutuskan untuk menghilangkan sisanya selama-lamanya. Ya, akulah yang membunuh Munir. Akulah yang merencanakan riwayat hidup manusia yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1965 itu, di mana itu bisa segera ditamatkan. Dan ternyata berhasil. Pada hari Selasa 7 September 2004 di udara dalam pesawat Garuda 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Emang aku dengan tidak tepat mengetahui bahwa berdasarkan rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 atau berdasarkan simulasi farmakologi kinetik konsentrasi arsenik dalam darah, arsenik itu perlu waktu 8 sampai 9 jam untuk membunuh Munir. Ya, tak penting. Yang penting dia itu mati dan tak berkoar lagi. Tentu, ketika aku merencanakan agar orang berkumis lebat yang kecil ini, yang sangat menjengkelkan ini,
Aku itu tidak merencanakan dengan serinci itu. Jika aku tahu orang-orang Belanda itu akan memergoki adanya senyawa atau racun dalam darah, lambung, dan air kencingnya, mungkin aku akan membunuhnya dengan cara yang lain. Dengan cara nembak jarak jauh mungkin, atau tabrak mobil, atau santet. Ya, kami kelompok orang yang melaksanakan proses pengkondisian. Bahkan dia itu pernah menghubungi sejumlah tukang santet. Tapi rencana yang satu ini tak pernah terlaksana. Sar tukang kebel semua. Rembulan merah hutan terbakar. Sungai berasap terpanggang bumi. Siapa dia menghirup mawar, darahnya menetes bersama sungai. Kuakui dengan terus terang, akulah yang membunuhmu. Tapi tak perlu penting dan tak perlu tahu siapakah diriku. Seperti semua orang yang dilahirkan dari seorang ibu. Aku itu tidak lahir dari pohon, tidak juga dari batu. Aku mohon, saya please. Tidak sekalipun ibuku yang sama mulanya dengan ibu manapun di dunia ini akan mengatakan bahwa pembunuh itu baik. Ibuku melahirkan aku, menyusui aku, merawat dengan penuh kasih sayang, dan setelah besar, aku membunuh Munir. Mungkinkah ini terjadi pada manusia? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Karena seperti kukatakan bahwa aku adalah anjing kurap. Karena aku anjing kurap, aku membunuh Munir. Jangan kau bertanya kepadaku bahwa pembunuhan Munir itu sebagai pembunuhan politik. Bahkan dalam hati kecilku pun kuingkari itu sebagai pembunuhan politik. Dengan atau tanpa pembunuhan politik, aku memang sudah lama empat dengan Munir. Memang betul itu bukan pembunuhan kriminal, tapi hanya pembunuhan politik yang membenarkan pembunuhan orang-orang kecil yang tak sudi digertak itu. Lantas apakah dengan seperti itu pembunuhannya menjadi sahih? Tentu saja tidak. Munir ini memang menjengkelkan dan mengkhawatirkan semua orang. Tetapi politik itu adalah sebuah permainan, dan permainan itu ada seninya. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong begini, ngomong begitu, jujur maupun licik, lugu maupun pura-pura lugu, tipu daya macam apapun sahih. Selama tidak melanggar hukum, kau juga bisa harus berpikir apakah cara pembunuhan seperti itu melanggar atau tak melanggar hukum. Betapapun orang yang akan kebakaran jenggot itu tidak pernah berpikir dan merencanakan pembunuhan seperti diriku. Hanya satu yang melakukan itu, hanya aku, diriku, tiada yang lain selain aku. Tentunya dengan sejumlah pembantu yang goblok. Maafkan bahasaku ini, memang goblok. Tentunya aku harus ngibul kelompokku supaya itu mereka itu dapat bekerja. Memang orang-orang bego itu tak perlu alasan. Yang penting dia itu cukup diberi alasan bahwa Munir itu harus mati sebelum pemilihan presiden. Itu hanya omong kosong saja. Munir mati atau tidak mati sebelum pemilihan presiden itu tak akan berpengaruh sama sekali. Orang-orang bego ini tak bisa membedakan mana pembunuhan yang untuk membela diri, membela negara, dan pembunuhan politik. Mereka itu cukup diberi alasan bahwa Munir itu harus mati sebelum pemilihan presiden. Tetapi itu hanya omong kosong saja. Munir mati atau tak mati sebelum pemilihan presiden itu tak akan berpengaruh sama sekali. Kukira itu mereka itu terbawa dalam angan-angan film detektif yang menyatakan bahwa kerja intelijen itu kok kurang afdol rasanya jika tanpa menumpahkan darah. Mereka yang menjalani kerja intelijen tahu benar. Lain film, lain pula kenyataan. Aku memang bukan kritikus film, tapi terbukti
bahwa orang-orang bodoh itu bersemangat membuatnya menjadi nyata. Seperti dalam film detektif Seluk-Beluk Meracuni Munir. Terima kasih Hollywood. Ya, kok pasti terkejut tentang pengakuan saksi kepada polisi yang telah dicabut itu yang tanpa paksaan sama sekali. Ya, sudah dicabut tetapi terlanjur dikatakan, dan hanya menurut kekonyolan Sahih saja. Dengan pengakuan yang tak pernah ditulis dan sudah beredar cetak dalam dan mengendap dalam catatan sejarah. Jika kau cukur budaya, kau akan merasakan betapa tidak sepantasnya bahwa racun itu sudah diujikan kepada seekor kucing. Kalimatnya sudah tertulis dengan jelas. Dikasih ke ikan asin, dimakan kucing, kucingnya mati. Dilanjutkan sebuah pesan, racun ini tidak boleh kena orang lain selain Munir. Ya, seolah-olah diucapkan seolah itu perbuatan yang baik. Ya, memang betul tak bisa yang lain. Bahkan banyak yang senang, bahagia, dan tanpa berterus terang tentang kematian Munir. Itulah mereka yang teruntungkan karena kepentingannya itu terselamatkan. Kepentingan apa? Entahlah. Yang jelas Munir sudah mengendusnya. Dasar maling. Maling itu yang kerjanya itu mendak-mendak. Lalu ketika diperkoki, dia itu bukannya malah merasa bersalah, kalau dia itu mah menyalahkan. Dasar aneh. Dari semua keajaiban itu tak ada yang pernah berpikir seperti aku, bahwa karena aku anjing kurap, karena itu aku membunuh Munir. Rembulan menghitam di langit malam, lelawa terjatuh tiada pegangan. Dingin angin menebarkan dendam, bisikan maut menjelma kutukan. Kau masih bertanya-tanya, siapakah aku yang tanpa kunyana, meskipun terkenal dalam sejarah? Karena Munir dalam kenyataannya itu terpuja sebagai pahlawan. Bukan karena aku itu takut dikeroyok seperti Ceausescu dan dikeroyok beramai-ramai seperti Gaddafi, atau digantung dengan kepala di bawah seperti Mussolini. Dapat kukatakan bahwa diriku itu juga punya seorang ibu yang pasti mengenal kasih sayang terhadap kucing, kambing, meski tega menyembelihnya, orang hutan, siamang, lutung, atau orang-orang lain. Dapat katakan pula bahwa aku juga punya seorang istri, anak yang barangkali dia itu tidak pernah mengenal siapa diriku sebenarnya. Begitupun istriku dan anakku. Istriku juga mungkin akan mengenal aku itu menjadi orang yang baik atau barangkali yang buruk, menghormati mertua atau melakukan sembah sungkem ketika hari raya di saat mereka masih hidup. Bahkan anak-anakku juga tidak mengenal aku sebagai orang yang baik. Jujur saja, aku memang tak bakat menunjukkan kasih sayang. Betapapun, percayalah, aku tak akan bisa membunuh bayi. Apakah dengan begitu aku masih mempunyai hati yang cukup baik? Mungkin iya. Tidak seperti perempuan yang tak punya hati itu, yang membuang bayinya ke dalam tong sampah. Jelek-jelek gini aku masih punya hati nurani. Aku ini membunuh Munir dengan cara meracuni bukan karena aku itu orang kejam. Hanya ada 3 pilihan, yaitu yang pertama menaruh bom, menyantet, dan meracun. Itulah pilihan yang paling cocok. Untuk yang pertama, meledakkan bom. Tukang bomnya itu kebanyakan minta jaminan, sudah meledakkan mobil orang. Si Munir katanya itu baru membeli mobil bekas, dasar kismin. Yang kedua, santet. Katanya tukang santetnya itu kebanyakan alasan. Katanya Munir itu
dilindungi keris segala macam atau apalah. Nah, yang ketiga ini emang yang paling memungkinkan, meracuni, cocok itu. Pelaku bom dimanapun itu pasti akan terkena, akan ditangkap. Dan tukang santet juga ya pasti akan terlacak. Sedangkan racun ini yang membunuh Munir itu tidak tahu juga datanya dari mana. Mungkin dari jus jeruk atau mie goreng atau minuman coffee. Racun itu tidak akan ketahuan, dan ketika dicampur dengan minuman atau makanan tidak akan berubah dan tidak akan mengubah warnanya dan baunya, kecuali bau bawang putih. Bau bawang putih mah itu bau masuk angin orang kampung saja. Lumayan canggih bukan? Tentu hanya diriku yang tahu segalanya. Tapi mungkin ada yang di luar perhitungan, ya, di luar perhitungan. Lagi-lagi amatir, dan terjadilah kegemparan yang menyebabkan drama ke pengadilan. Drama itu ada dua pengertian. Yang pertama, drama yang memenuhi syarat dramatik pertunjukan, dan yang kedua itu drama yang penuh dengan kepura-puraan dan bersandiwara dalam kehidupan. Tak percaya? Ikutilah percakapan antara jaksa dan saksi yang telah beredar luas ini. Pernahkah saudara bekerja di sensor oleh pengarang? Lupa saya, Pak. Pengunjung tertawa. Baiklah, saya akan membacakan BAP saudara. Apakah Anda kenal dengan Munir? Bila iya, kapan dan di mana? Jawaban saudara. Saya kenal Munir itu sejak tahun 1996, yaitu sejak saya itu sering mengikuti diskusi di kantor Kontras membahas definisi arti dan rezim Orde Baru. Betul seperti itu? Betul. Kemudian, sejauh manakah Anda tahu tentang pembunuhan mengenai Munir? Jawaban saudara. Saya mengetahui pembunuhan Munir karena saya pernah disuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir. Betul? Betul. Kemudian yang Anda katakan bahwa yang membunuh Munir itu Bapak Sukap alias Paklik alias rambut geni alias Pak Pandir. Betul seperti itu? Betul. Kemudian Anda juga yang menyuruh Anda untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir itu Bapak Sukap alias Paklik alias rambut geni alias Pak Pandir. Betul seperti itu? Betul. Anda juga mengatakan bahwa Bapak Sukap alias Paklik alias Pak Pandir alias rambut geni itu merupakan agen muda dengan Deputi 2 pada Direktorat 007. Betul seperti itu? Betul. Doi terdiam sejenak lalu mengatakan, saya tak tahu, Pak. Lupa? Bagaimana Anda tahu bahwa Pak Sukap itu adalah anggota sensor oleh pengarang? Saya mengetahui Pak Sukap sebagai agen di kantor X Direktorat 007 di lantai 2. Di mobil Pak Sukap juga terdapat stiker sensor oleh pengarang, dan dia juga memiliki kartu tanda sensor oleh pengarang. Betul. Saya lupa, Pak. Nah, percakapan semacam itu tidak keliru bukan? Itu benar-benar sungguh nyata dan tidak dibuat-buat. Tentu aku ini terlibat dalam penyutradaraan sandiwara semacam ini. Tapi jangan terlalu cepat menebak bahwa aku itu memang dalang dari pembunuhan Munir. Jadi, tentang siapa diriku ini sebenarnya itu sama sekali tak penting. Rembulan menjadi arang berhamburan, langit kosong tergelar menghapus bintang. Ada tikus celingak-celinguk dalam selokan, seruling dangdut pengemis bergoyang. Aku adalah anjing kurang, karena itu aku membunuh Munir. Namun, jika aku sebut makhluk Tuhan yang bernama anjing itu,
Itu bukanlah aku. Dengan segala hormat, anjing yang paling kurapan di dunia ini juga tidak akan pernah berpikir untuk membunuh Munir. Apakah aku harus minta maaf karena telah mempermalukan manusia di depan anjing kurapan di muka bumi ini? Tidak. Selama aku tidak mengenal siapa diriku, sungguh aku benar-benar tak tahu. Itulah aku.